Hari ini kita memasuki minggu Paskah pertama, Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kita berada. Kembali di hari Minggu ini kita akan memulai ibadah agama kita. Kira teman-teman sudah siap juga untuk beribadah? Mari sebelum kita masuk ke dalam altarnya untuk memuji dan menyembah Ia dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita satukan hati kita tenangkan pikiran kita untuk masuk ke dalam saat teduh. Meskipun dengan perubahan gaya ibadah kita, kiranya kita tetap memiliki kelinduan untuk mau sujud di altarnya. Mari untuk memulai ibadah kita angkat suara kita puji Dia, kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Dengan kerendahan hati kami Bapa, kami semua Bapa, dimanapun kami beribadah Bapa, kami datang Bapa ke altar-Mu dengan kerendahan kami Bapa, dengan pergumulan kami Bapa, dengan rasa syukur kami Bapa. Kami ingin menyembah Bapa, kami memuji-Mu Bapa, bersama-sama juga dengan rekan kami yang seiman Bapa, dan juga mungkin Bapa orang-orang di luar sana yang belum percayakan Engkau Bapa, agar kiranya boleh Bapa, kerinduan kami Bapa, hasrat kami Bapa, juga Bapa rindu untuk membawa teman-teman kami percaya dan dekat kepada Engkau Bapa. Kami serahkan Bapa, hidup kami, jiwa kami, dan waktu dalam ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan ibadah kita. Kita ingin meminta pertolongan Tuhan untuk membuka hati kita agar semakin hidup kita, hasrat dan jiwa kita mengarah kepada Ia. Mari kita angkat pujian, Open the Eyes of My Heart, Lord. Karena Ia sebuah berkat yang mampu membuka hati kita dengan sepenuhnya untuk percaya dan melihat Dia. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes, oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want, inilah hati kami Tuhan, kami mau melihat Engkau. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, 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 holy. Sekali lagi katakan holy, holy, holy. I want to see You. Teman-teman, dengan jiwa dan hasrat kita yang semakin rindu, semakin mendalam ingin mengenal Ia, mari teman-teman kita sambung ibadah kita dengan pujian Hidup Tanpa-Mu, agar kiranya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, semuanya boleh berasal padanya. Mari kita angkat pujian Hidup Tanpa-Mu. Ini kehendak kami Bapa, kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa-Mu? Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup
hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk jalan bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa, aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi firman-Nya yang akan disampaikan dengan judul Cleansing Clan, tentang perseteruan dan juga kasih. Oleh karena itu teman-teman, untuk masuk ke dalam sesi firman, kita akan pujian arti kehadiran-Mu, agar boleh teman-teman kita semakin meresapi dan menyadari bahwa Tuhan ada di manapun kita berada. Ia hadir menyertai kita. Mari kita akan puji ini dengan sepenuh hati untuk membantu kita semakin bisa menerima firman yang disampaikan nanti. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu
mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami kembali lagi boleh beribadah di dalam ibadah online sekalipun, kami bersyukur bahwasanya Allah memberikan kami kesempatan memberkati hidup kami sampai dengan hari ini. Dan sebagaimana kami adanya hari ini, Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Biarkan kami, Tuhan, boleh memuliakan dengan bagian kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dan Engkau boleh terus memakai hidup kami dengan apa yang ada yang Kau titipkan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Pakai waktu pemberitaan firman-Mu, berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami. Apa yang kami dengar, kami boleh lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya akan share dulu ya, sebentar. Saudara bisa kedengarannya suara saya? Jelas? Kelihatan screen-nya? Bisa. Oke. Ya, hari ini kita akan bicara satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya. Tadi Hengki sudah menyebutkan tema kita Class in Clan. Kita akan membahas akan bagian firman Tuhan, belajar bagaimana kasih dan pengampunan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita, walaupun kehidupan kita mungkin seperti sebuah games ya, yang sering kali rekan-rekan mungkin mainkan ya, Clash of Clans ya. Jadi saya belum pernah main game ini. Saya hanya lihat sepintas karena dikasih tema renungan pagi hari ini. Saya lihat, oh game-nya seperti ini. Kayaknya seru juga kalau main gitu ya. Rekan-rekan sebagian besar pasti pernah mungkin memainkan game ini. Nah, saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman lebih jauh, kita mau membaca bagian firman Tuhan yang ada. Silakan kalau saudara melihat ke layar bisa lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan dendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu lakukan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merakakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagialah kita boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah video klip, rekan-rekan, sebelum saya menjabarkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Keluar, saudara, videonya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu
Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, Ya, Bapa. kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya,
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita lihat di dalam video klip yang barusan kita lihat bersama, kita belajar tentang sebuah kisah di dalam firman Tuhan tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf di dalam kehidupannya mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Yusuf lebih dikasihi oleh Yakub, itu yang menyebabkan bahwa Yusuf kemudian menimbulkan iri hati dari kakak-kakaknya, ya, koko-kokonya. Dan kemudian ketika Yusuf bermimpi tentang 7 berkas gandum, kemudian ada Yusuf bermimpi tentang matahari, bulan, bintang yang tunduk menyembah dia, 7 berkas gandum yang menyembah dia. Itu juga makin membuat hati saudara-saudaranya menjadi marah, ya, karena Yusuf kan anak bungsu, anak paling muda, gitu ya. Walaupun nantinya ada adiknya lagi, ya, Benyamin, tapi waktu itu Yusuf adalah adik mereka, begitu. Tetapi Yusuf bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang begitu tinggi sehingga semua saudaranya dan juga ayah ibunya menyembah dan tunduk kepada dia. Ini menjadi penyebab kebencian kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf, adiknya ini. Nah, kesalahan-kesalahan yang diperbuat saudaranya apa? Kalau kita melihat di dalam kisah yang baru kita saksikan, mereka menjadi iri hati, sehingga iri itu berkembang, gitu ya, dibiarkan, karena mereka marah dengan perlakuan ayah yang khusus kepada adik bungsunya, adik yang kecilnya, dan juga mereka karena iri hati, sakit hati, marah, mereka berniat lebih jauh, karena menyimpannya di dalam hati, dan mereka mau merencanakan pembunuhan buat Yusuf. Nah, bukan hanya sampai di situ, ya, mereka melakukan itu, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Pada akhirnya, ketika Ruben menghalangi saudara-saudaranya untuk membunuh adiknya, maka mereka punya usul yang lain. Dia punya usul yang lain, itu memasukkan Yusuf dalam lubang, ya, sumur. Dan kemudian Yusuf dijual pada orang-orang Midian. Nah, saudara, ini merubah kehidupan Yusuf, ya, dari seorang anak yang mendapatkan perlakuan kasih yang luar biasa dari ayah dan keluarganya, hidup dengan luar biasa. Nah, kemudian tiba-tiba saja dunia berubah, ya, dunia berubah. Tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi saudara, ya, di dalam perasingan. Dia menjadi bukan hanya seorang pegawai, tetapi bahkan menjadi seorang budak, ya, seorang budak yang artinya dia tidak punya hak apa-apa, dia hanya dia diperlakukan seperti barang. Dia kehilangan disayangi, dikasihi dari keluarga, kehilangan itu semua, ya. Dia terasing, sendirian. Nah, saudara, kalau saudara dalam posisi demikian, ya, diperlakukan oleh kakak-kakak atau saudara, koko-koko saudara sedemikian rupa sehingga saudara kehilangan kehidupan yang saudara jalani dengan normal, tiba-tiba saja langit menjadi gelap sedemikian rupa, sehingga apa yang mungkin muncul di dalam diri saudara? Mungkin kondisi yang secara
manusia adalah kita marah besar, kita dendam luar biasa, kita ingin kalau ada kesempatan kita akan membalaskan akan sakit hati kita, sehingga kita merasa puas atau kita merasa nanti kalau ada kesempatan kita akan juga melakukan seperti demikian, bahkan lebih lagi. Nah, saudara, apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan Yusuf? Ya, dari penderitaan, dari dunia yang tadinya luar biasa disayang, ya, kini sendirian, berada dalam pengasingan, hidup sebagai budak, kehilangan kebebasan masa depan, tetapi kemudian dia taat kepada Tuhan. Ini dia punya Tuhan yang kemudian membebaskan hidupnya, dia tidak melakukan kesalahan. Yusuf justru menyadari Allah terlibat dalam semuanya ini. Sehingga ketika dia menjalani perjalanan kehidupannya yang tidak mudah itu, dia tetap mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, dia tetap mau mencari Tuhan. Dan meskipun dalam perjalanan hidupnya dia diuji lagi, dia dipenjara, dia diuji lagi, bukan kesalahan dia dipersalahkan begitu ya oleh istri Potifar, dan kemudian dia harus masuk penjara sekian lama, ya, bukan hanya terkucilkan, sekarang kehilangan kebebasan, orang yang tidak kenal pun memenjarakan dia. Namun ya setelah sekian lama Tuhan menguji hidup Yusuf, maka kita melihat pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah balasan yang indah, ya. Ketika Yusuf kemudian punya kesempatan menjadi seorang wakil raja, menggantikan atau pendamping dari Firaun, Yusuf naik sebagai wakil raja dan hidupnya berubah kembali, ya, bahkan luar biasa. Saudara-saudaranya yang tadinya berbuat kesalahan yang luar biasa besarnya datang kepada Yusuf. Nah, inilah kisah dia dimulai. Nah, inilah kisah kehidupan pengampunan itu dimulai. Ketika Yusuf kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saudara, kalau seseorang berjumpa dengan seorang musuh besarnya, kira-kira kalau dia punya kesempatan untuk bisa membalas, saudara akan membalas atau enggak? Bisa jadi karena kita punya kesempatan untuk membalas, kita akan membalas segala perbuatan secara manusia, ya, orang yang sudah melakukan kesalahan atau melakukan penghinaan atau fitnah kepada kita. Tetapi kondisi yang berbeda yang dilakukan oleh Yusuf di dalam bagian firman Tuhan ini, dia mencari saudaranya dan menemukan, bahkan tidak hanya itu, ya, ketika saudara-saudara Yusuf mengakui kesalahan mereka, menyadari kesalahan mereka, Yusuf mengampuni mereka. Kita melihat di sini. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya, bahkan ketika saudara-saudaranya tidak percaya bahwa Yusuf sudah mengampuni mereka, saudara-saudara Yusuf di dalam Kejadian 50 menyampaikan bahwa sebelum papanya mati, papanya udah pesen nih bahwa Yusuf, kamu harus mengampuni, memaafkan saudara-saudaramu. Jadi memakai kata papanya, ya. Yusuf menjadi berduka cita, sedih gitu ya. Kenapa saudara-saudara nggak percaya kalau Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya? Ya, pengampunan yang Yusuf berikan itu luar biasa, ya, pengampunan yang luar biasa. Dia sudah kehilangan masa depan segala-galanya karena saudaranya bahkan dibuang, ya, bukan hanya dibuang, dia udah difitnah begitu, dan dia juga sudah, ya, harus kehilangan segala-galanya, termasuk ayahnya, orang yang disayangi, dan saudara-saudaranya jauh dari negeri yang dia tinggal. Tapi Yusuf mengatakan sebuah kalimat, ada dua buah kalimat, ya, yang kita sungguh mau belajar, yaitu jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf tidak mengambil
posisi Allah yang adalah hakim. Dari kalimat ini, ketika dia berkata, jangan takut saudara-saudara, aku sudah mengampuni kamu, akukah pengganti Allah. Artinya Yusuf menyadari bahwa yang harus menghakimi, yang bisa menghakimi, yang boleh menghakimi manusia adalah Allah. Dan dia menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Jadi dia tidak mengambil posisi Allah untuk menghakimi sesamanya manusia, termasuk saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Dan Yusuf menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan disinilah Yusuf ya dengan besar hati dia menyadari siapa Allah yang menuntun hidupnya sampai hari tersebut dia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita punya kesempatan seperti Yusuf, saya pikir mungkin bisa lain cerita. Tapi kita mau belajar berjuang seperti Yusuf hari ini bahwa dia mau mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya apapun yang diperbuat ya oleh saudara-saudara kita, orang tua kita, orang yang bersalah kepada kita, teman sahabat kita. Oh, mungkin saudara akan dilecehkan atau saudara akan dikatakan bodoh lu mau mengampuni orang yang demikian. Saudara, mungkin dunia mengatakan kita bodoh karena kita mau mengampuni orang-orang yang menurut manusia tidak layak mendapatkan pengampunan kita. Tetapi di dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa jika kita mengampuni, Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 menyampaikan, jika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Allah juga akan mengampuni kesalahan kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Allah juga tidak akan mengampuni dosa kita. Ini sebuah firman Tuhan yang begitu keras. Jadi artinya jika kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan, maka ingatlah bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada cerita firman Tuhan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ketika seorang meminta pengampunan, pelunasan hutang ya kepada raja. Dia berhutang kepada raja sekian ratus ribu. Kemudian ada seorang lain hambanya yang berhutang kepadanya hanya sekian puluh, tetapi dia mendapatkan pengampunan atau pelunasan surat lunas dari raja. Dia tidak perlu membayar hutangnya, tetapi sementara ketika seorang hambanya datang kepada dia menagih hutangnya kepada hambanya, dia tidak melepaskan hutang hambanya. Bagaimana tindakan raja tersebut? Pasti marah besar. Bukankah Allah sudah mengampuni kita? Dia mati di kayu salib untuk kita. Seharusnya lah kita memberikan pengampunan karena Allah terlebih dahulu sudah mati untuk kita. Hal yang kedua, kalimat yang kedua, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf memegang pandangan Allah, ya, di dalam sakit hati, di dalam penderitaan, di dalam keputusasaan, di dalam semua yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak baik itu, Yusuf melihat sebuah rancangan Allah, ada pandangan Allah. Nah, saudara, kalau saudara ada di lereng gunung, ya, kalau kita pernah jalan-jalan ke lereng gunung, saudara jalan-jalan di lereng gunung dan kemudian banyak hutan, begitu ya, pohon-pohon. Kemudian saudara tersesat, oke? Saudara tersesat. Mana nih jalan keluarnya? Saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saudara sebetulnya perlu mencari apa? Tempat yang lebih tinggi, ya. Cara pandang kita tertutup oleh pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Tetapi ketika kita melangkah lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi, mungkin kita naik ke atas gunung, kita melihat, oh itu jalan keluarnya ada di seberang sana. Kelihatan begitu. Nah, pandangan manusia itu terbatas hanya pada skup yang ada di depan kita, ya, sampai Tuhan memperlihatkan seberapa jauh kepada kita, ya. Jadi tidak bisa sampai ke depan, masa depan, gitu ya, kecuali pakai kuasa lain, gitu. Kita hanya melihat apa yang terjadi sekarang ini.
Tetapi pandangan Allah itu sampai ke ujung dunia ini, sampai kesudahannya. Nah, karena itu ketika kita memandang dengan pandangan Tuhan yang seperti Yusuf lakukan, maka Yusuf bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah semata-mata untuk kebaikan. Jadi ada perkara-perkara yang tidak baik yang terjadi pada manusia, Tuhan bisa balikan itu untuk sebuah kebaikan. Jadi perjalanan kehidupan Yusuf yang tidak baik ya, dan membuat kehidupan Yusuf itu ternyata berada di dalam kondisi yang tidak nyaman, itu membawa sebuah kebaikan untuk memelihara sebuah bangsa Israel. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah memang punya pandangan seperti pandangan Allah, bahwa ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, kita mempunyai pandangan Allah bahwa mungkin itu adalah untuk kebaikan kita, ya, supaya kita belajar mengampuni, atau untuk kebaikan kita untuk memelihara kelak suatu bangsa yang besar, atau memelihara keluarga kita. Justru di sanalah ketika kita melepaskan pengampunan, terjadi sebuah perubahan, keluarga kita dipulihkan, dan sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengakui segala dosa, meminta pengampunan Tuhan. Ya, itu kita lakukan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oke? Kita lakukan khususnya di dalam Minggu Prapaskah pertama. Hari ini adalah Minggu Prapaskah pertama. Itu menyadarkan kita bahwa kita perlu datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita perlu datang kepada Tuhan menyiapkan hati kita bahwa Kristus sudah mati untuk kita. Pengorbanan Dia luar biasa. Kristus berkarya bagi manusia, ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengakuinya. Bagaimana perasaannya? Pemilik alam semesta tidak mengakui, tidak diakui oleh pemiliknya, oleh yang dimilikinya, yang umat kepunyaannya. Tidak mudah, ya. Dan dia harus mati lagi demi umat yang tidak mengakuinya. Satu hal yang sangat luar biasa. Tapi itu teladan kasih Tuhan. Itu ada teladan yang Tuhan berikan, yang Tuhan juga mengajarkan kepada kita hari ini, khususnya di dalam momen Prapaskah ini kita mulai dengan membuka hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam isi hati kita? Apakah kita menyimpan kesalahan orang lain? Di dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang lain, kesalahan orang lain, maka jangan sekali-kali kita mengatakan, Tuhan ampuni aku. Nah, Tuhan mengajarkan kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Tuhan ingin kita meresponi firman Tuhan. Kita jangan hanya mau anugerah, tetapi kita tidak mau memberikan bagian kita untuk dipulihkan Tuhan. Saudara, forgive others, mengampuni orang lain, bukan karena mereka layak untuk menerima pengampunan kita, tetapi mengampuni orang lain karena kita layak untuk mendapatkan kedamaian. Ketika saudara dan saya menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, amarah, sakit hati kepada orang lain karena perlakuan atau karena perkataan atau karena fitnahan seseorang, maka sebetulnya kita terluka, ya. Kita harus disembuhkan. Tidak ada damai. Dan doa kita terhalang. Hidup kita mungkin berada di dalam hal yang tidak nyaman karena kita menyimpan kesalahan atau menyimpan amarah kepada orang lain. Saudara, ampunilah mereka. Ampunilah. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Karena kita layak untuk hidup damai. Karena kita sudah diberikan pendamaian oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkarya di kayu salib dan Dia memberikan pengampunan kepada kita. Karena itu kita harus memberikan pengampunan yang sama kepada orang lain. Ampunilah saudara kita yang bersalah pada kita. Ampunilah orang tuamu yang bersalah kepadamu.
Mungkin dalam masa remaja, ketika saya remaja dulu, saya pernah berpikir kenapa ya punya orang tua yang nggak tahu sama sekali kehendak kita, gitu ya, nggak memahami anak muda, gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berharap bahwa orang tua menyetujui, tetapi ternyata tidak. Sebaliknya mereka malah marah dan mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan kita. Beberapa waktu saya berpikir bahwa orang tua saya itu tidak sayang kepada saya. Tetapi kemudian saat ini ketika saya menyadari bahwa orang tua itu perlakuan mereka mungkin berbeda begitu ya dengan kita, ya mungkin sudah menyakiti kita. Tetapi ingatlah kembali pada firman Tuhan bagian ini. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengampuni mereka. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Saudara, saya punya sebuah video klip kembali sebelum nanti kita akan menutup renungan kita siang hari ini. I wish I had that kind of relationship with my father. My father isn't a good one. I hated him so much. I stopped talking to him since the 7th grade. He's selfish, bad tempered, and worst of all, he gambles like there's no tomorrow. He bets on everything, from chess, poker, soccer, you name it. He put our family behind, and 7 years ago, it was the worst. Apa nih? Bisa baca nggak? Nggak tahu soalnya. Mak sama anak sama aja. Are you okay, Mom? Iya, nggak makan, Mom. Morning, Dad. Iya, Mom. Are you alright? Yeah. Yah, kalah lagi. Lagi. Anak lu tuh. I was panicking. I went to tell him what happened to my sister. Unbelievable. He didn't even care. He sent me out and said, "You go first. I will come later." I can't hold myself. I just couldn't believe it. The last time we ever saw him was at my sister's funeral. Me and Mom moved away since then. It's been 7 years. I've been blessed with a loving family, a beautiful wife, and a lovely daughter. I've become a Christian since I know my wife.
she introduced me to Jesus. She always says, I have to forgive my father, no matter what he has done in the past. As the Bible says, if you forgive others, Heavenly Father will always forgive you. I remember one day, me and my wife was arguing. I almost hit her. As I looked at her, I was struck. That was what my father did to Mom. And I don't want that to happen to my family. I don't want to become like him. Since then, I tried my best to forgive him. It took years to forgive. After so many things I've been through, finally, I can release this anger, hatred, and bitterness. I tried to find him everywhere, but I couldn't. No one knows where he is, even his friends. I pray to God, wishing that I can meet my father, so that I can tell him that I love him and I forgive him. Wait! Say that way! I know it's you! Dad, I sorry. God has made everything beautiful in its time. And I believe He will do the same to you. You just need to believe and obey His words. Nah, saudara, ketika kita memilih untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita, tidak menyimpan amarah kesalahan orang lain dalam diri kita, maka saat itulah pengampunan itu membebaskan kita. Kita bebas dari luka yang kita alami. Walaupun kesembuhannya perlu proses waktu, walaupun pemulihan secara total perlu waktu, tapi kita perlu sebuah pengakuan bahwa kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Maka Allah akan memampukan kita, sekalipun begitu besar kesalahan orang lain terhadap hidup kita, Tuhan akan mampukan kita untuk mengampuni mereka. Dan kita akan menikmati damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Dan sejak itu kita akan melihat indahnya kehidupan bersama dengan Tuhan ketika kita mentaati perintah Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan, saudara berada di rumah masing-masing. Saudara mungkin teringat dengan orang yang pernah menyakiti saudara. Saudara mungkin menyimpan itu dalam hati sekian lama. Saudara bersedih hati sendirian saat ini, mengingat betapa perlakuan mereka terhadap saudara. Mungkin dia adalah orang tua, mungkin mereka adalah teman saudara, mungkin dia adalah pacar saudara yang melukai saudara. Saudara menjadi sakit hati, saudara menjadi putus asa. Mungkin dia adalah rekan kerja saudara, bahkan rekan sepelayanan saudara yang pernah membuat saudara kecewa. Hari ini, saudara, mari saya mengajak kita untuk lepaskanlah pengampunan untuk mereka. Supaya saudara sembuh. Karena saudara layak untuk mendapatkan damai sejahtera. Karena saudara layak untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang disebut berkenan kepada Tuhan. Karena saudara layak untuk bisa berdoa dan dijawab doanya oleh Tuhan. Jika saudara mengampuni mereka, saudara akan melihat bagaimana saudara mengalami akan kehidupan yang dilepaskan dari segala belenggu ketidaknyamanan dalam hidup saudara. Maukah saudara melepaskan itu? Maukah saudara berdoa dalam diri saudara? Sebutkan nama mereka dalam doa saudara. Sebutkan nama mereka yang menyakiti saudara. Dan juga bertekadlah jika saudara mungkin yang pernah melukai saudara,
melukai orang lain, saudara yang justru menjadi orang yang pernah membuat hidup orang lain terganggu, ya, atau mengerjakan kesalahan pada orang lain, maka saudara mulailah untuk bertekad akan meminta pengampunan kepadanya, mengakui kesalahan saudara kepada orang yang saudara telah lukai. Saya berikan kesempatan saudara untuk berdoa dalam hati saudara. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang begitu terbatas.
Hari ini kami belajar tentang pengampunan, melepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, jika kami masih menyimpan akan kemarahan, sakit hati, luka batin selama ini, tolong kami Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami kembali bahwa kami butuh anugerah untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarkan kami melepaskan pengampunan untuk orang lain, sehingga kami mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, dan kami mau melakukan perintah-Mu. Tuhan berkati kehidupan setiap kaum muda di gereja kami menyerahkan setiap gema, anak gema yang ada, Tuhan boleh sungguh campur tangan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam studi. Kami percaya Allah sendiri akan mampukan kami, Tuhan. Kami sangat-sangat lemah, tapi Tuhan kuatkan. Tuhan topang hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus. Amin.